Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali dalam berita terkini bersama saya Nyoman Winata, dan kali ini saya berada di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar, sebuah badan atau institusi yang bertugas untuk mengawasi para napi yang mungkin sudah keluar dari lapas. Dan seperti kita ketahui bersama, dalam bencana atau pandemi COVID-19 ini ada beberapa atau sejumlah napi yang dibebaskan gitu ya. Dan kita akan mencoba mewawancarai Ibu Niluh Putu Andiani. Beliau adalah Kepala Bapas Kelas 1 Denpasar terkait dengan pengawasan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembebasan napi tadi. Bu Putu, kalau bisa diceritakan ini berapa jumlahnya yang dibebaskan di wilayah kerjanya Ibu, berapa napi dan jumlahnya berapa, dan prosesnya seperti apa nanti pengawasannya? Siap. Dapat saya jelaskan di sini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 April kemarin kami sudah menerima sebanyak 299 klien yang kami sebut WBP yang sudah keluar mendapatkan asimilasi, kami sebut dengan klien. Jadi 299 orang itu datangnya dari LP Rutan Wilayah Bapas Kelas 1 Denpasar, yaitu yang pertama Lapas Kerobokan, LPP Denpasar, Lapas Singaraja, Lapas Tabanan, Rutan Negara, dan Rutan Gianyar. Jadi sebanyak 299 orang sudah kami terima. Yang merupakan pengawasan dari kami ada sekitar 236 orang. Selebihnya sebanyak 63 orang itu dilimpahkan pengawasannya nanti ke Bapas di mana alamat mereka tinggal. Kalau misalnya mereka alamatnya di Malang, kami akan limpahkan ke Bapas Malang, dan seterusnya. Ada 63 orang yang kami limpahkan. Ada juga 6 orang kemarin tanggal 3 kami terima pelimpahan dari Bapas Karangasem, yaitu WBP anak, klien anak sebanyak 6 orang sudah kami terima dan sudah kami laksanakan pengawasannya. Oke. Bentuk pengawasannya seperti apa? Mungkin sebelum ke sana, ini yang dibebaskan itu kasusnya apa, Bu? Tindak pidana apakah juga termasuk yang korupsi atau hanya kriminal umum saja? Menurut Permen 10 tahun 2020 bahwa yang mendapatkan asimilasi di rumah itu hanya pidana umum. Jadi yang termasuk pidana khusus tidak termasuk di dalamnya. Artinya koruptor itu enggak dibebaskan? Tidak. Jadi yang umum saja. Yang umum saja. Yang asimilasi dan apalagi satu lagi yang asimilasi di rumah dan integrasi selanjutnya. Bentuknya bedanya apa, Bu, antara asimilasi dan integrasi? Jadi kalau asimilasi di rumah ini mereka sudah menjalankan setengah masa pidananya, boleh asimilasi di rumah. Selama asimilasi di rumah mereka hanya di rumah saja. Tidak boleh kemana-mana. Yang kedua integrasi. Integrasi itu sudah menjalani 2/3 masa pidana mereka. Jadi mereka setelah mendapatkan SK, baik itu cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat, mereka boleh melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya. Jadi mereka bekerja di mana boleh dengan tetap pengawasan dan bimbingan dari Bapas Kelas 1 Denpasar. Dari PK kami tetap memantau mereka dalam pelaksanaan itu. Jadi diawasi. Kalau yang misalnya asimilasi kan harus di rumah. Harus di pengawasan rumah. seperti apa? Ditungguin atau seperti apa? Izin berdasarkan surat edaran dari Ditjenpas bahwa kami melaksanakan pengawasan melalui daring. Jadi melalui telepon, WA, SMS maupun video call. Tapi selama ini teman-teman kami sudah melaksanakan yang dari tanggal 1 dan tanggal 2 April kami sudah melaksanakan pengawasan melalui WA, dan ada juga melalui kunjungan rumah langsung. Karena tidak dapat dihubungi HP-nya, para PK menghubungi langsung ke rumahnya, dan mereka mendapatkan memang klien kami sedang berada di rumah. Oke. Mengenai jumlah tenaga yang disiapkan dari Bapas ini berapa orang untuk yang mengawasi? Di sini kami yang mengawasi itu PK namanya, Pak, ya, pembimbing kemasyarakatan. Jadi jumlah PK kami di Bapas Kelas 1 Denpasar ada 43 orang. Jadi kami membagi setiap harinya yang datang, kami membagi kepada PK-PK secara bergiliran. Jadi setelah mendapatkan pembagian tersebut, para PK langsung menghubungi klien melalui telepon,
WA ataupun video call. Oke, pertanyaan terakhir Bu, kalau mereka sudah mengalami dibebaskan asimilasi dan integrasi tadi, apakah mereka nanti kalau misal COVID ini mereda, apakah mereka akan masuk penjara lagi atau memang sudah dibebaskan? Nah, mereka akan masuk kembali apabila mereka melanggar persyaratannya. Ada 2 persyaratan, ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum itu apabila mereka melakukan tindak pidana lagi. Jadi otomatis pihak kepolisian akan langsung menangkap mereka. Sedangkan untuk persyaratan khusus, mereka tidak mengikuti aturan dari Bapas, dari kami. Misalnya mereka diwajibkan di rumah, ternyata baru ditelepon mereka di Jawa atau di mana di luar Bali, jadi kami bisa mencabut asimilasi tersebut. Masuk penjara lagi? Iya, siap. Nanti kalaupun nanti COVID ini mereda, tetap mereka bisa tidak lagi masuk penjara, selama tidak melanggar itu. Asalkan tidak melanggar. Begitu. Dan mereka akan langsung mendapatkan SK integrasinya. Setelah asimilasi, dari SK Kalapas itu ditentukan mereka asimilasinya tanggalnya sampai kapan. Setelah itu otomatis langsung akan ada SK integrasi dari Ditjenpas dari pusat. Bu, setelah ini ada lagi nggak yang mau dibebaskan kalau Ibu dengar? Hari ini kalau tidak salah kerobokan ada Singaraja, Singaraja ada 11 orang. Kerobokan belum ada informasi. Kemungkinan sih kemarin dibilang sekitar 40 orang. Gianyar juga ada. Masih berkembang Bu, ya, nanti? Sampai tanggal besok deh, tanggal 7. Tanggal 7. Kemungkinan masih banyak lagi berkembang. Banyak. Baik. Terima kasih Bu Andiani atas waktunya, dan pemirsa Bali TV, demikian wawancara saya tentang pembebasan napi berkaitan dengan COVID ini, dan kita sudah mendengar bagaimana ada proses asimilasi, kemudian integrasi, dan ini yang tetap diawasi oleh Bapas. Kalau melanggar akan masuk penjara lagi, itu menjadi tekanan kita, dan demikian laporan saya. Sampai jumpa lagi di laporan berita terkini. Sampai jumpa.